Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Sindra Spordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya atau tips agar kamu tidak salah ambil jurusan ya, agar nggak salah jurusan. Apa sih yang harus dilakukan? Kamu perlu mendengarkan episode ini sampai selesai ya. Ini pertanyaan yang masuk dari Faos ya, di salah satu reply di episode podcast pengembangan diri. Dia nanya seperti ini, Bang, bahas tentang cara menentukan bakat dan minat diri sendiri agar tidak salah ambil jurusan saat kuliah. Ya, oke. Hari kita bahas tentang gimana caranya agar kita nggak salah pilih jurusan. Ya. Nah, sebenarnya kalimat dari Faust nih udah bener gitu ya. Di fase yang pertama, bagaimana menemukan atau menentukan bakat dan minat diri agar nggak salah pilih jurusan. Jadi, asumsinya atau logikanya itu adalah jurusan yang mau diambil itu adalah sesuatu yang sesuai dengan bakat dan minat. Dan seperti yang mungkin di webinar sebelumnya saya pernah sampaikan tentang passion, ketika kita berkuliah ataupun berkarir yang sesuai dengan passion kita, itu akan membuat kita jauh lebih semangat gitu. Ya, bayangin kamu dibayar untuk melakukan apa yang kamu suka lakukan. Itu pasti sangat-sangat menyenangkan banget. Dan salah satu filsuf Tionghoa dari Confucius ya, kalau nggak salah, dia bilang adalah ketika kita bekerja pada suatu hal yang kita sukai dan cintai, itu artinya kita tidak perlu bekerja seumur hidup ya. Jadi kayak kita ngerjain apa yang kita suka setiap hari dan dapat duit, itu kan ibaratnya kita nggak kayak kerja gitu, ya kan? Dan mungkin juga relate dengan salah satu quote dari Panji yang terngiang di kepala saya, yaitu adalah carilah pekerjaan yang capeknya itu bikin kamu bahagia ya. Itu kan berarti apa yang dilakukan itu adalah hal yang bikin kita seneng gitu. Sampai akhirnya meskipun kita capek ngelakuin tapi tetap seneng ya. Arahnya ke sana. Jadi kita mau ambil jurusan, ambil arah hidup yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Nah, caranya gimana sih? Saya pernah juga mengalami salah jurusan ya. Bayangin aja sekarang saya bekerja sebagai seorang HR ya, dan saya juga punya podcast pengembangan diri, ngisi webinar dan training juga pengembangan diri, dan nanti juga segera akan ada buku self-dev yang terbit juga di dunia pengembangan diri kayak gitu. Kan itu lebih relate kemana? IPA atau IPS teman-teman? IPS ya, sosial ya. Tapi dulu saya masuk IPA gitu. Kenapa masuk IPA? Karena satu yang namanya stereotype atau asumsi atau pikiran orang-orang di lingkungan saya waktu itu, IPA itu lebih baik dari IPS. Padahal sebenarnya ketika kita memilih perkuliahan, logikanya bukan dari apa yang orang lain pikirkan lebih baik, tetapi apa yang kongruen atau relate sama apa yang mau kita capai. Kalau misalnya saya mau jadi insinyur atau menjadi ilmuwan, ya mungkin masuk IPA. Tapi kalau saya mau jadi psikolog, mau masuk HR misalnya, ya better masuk IPS. Jadi ilmu-ilmu sosialnya jauh lebih dapat. Nah, sampai akhirnya sekarang saya bisa hidup di hal yang saya suka gitu. Gimana caranya saya bisa menemukan bakat dan minat. Nah, yang perlu kita lakukan sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah kita bisa merefleksikan ke dalam diri hal-hal apa aja yang kita suka lakuin gitu. Coba aja refleksi. Oh, aku suka nulis, aku suka public speaking misalnya, aku suka ngitung, dan lain-lainnya. Nah, kamu bisa refleksi. Nah, dari situ kamu bisa menentukan arah mana yang mau kamu tuju, jurusan mana yang mau kamu tuju. Ya, terus kalau misalnya masih belum tahu apa yang mau dicapai, harus gimana? Nah, kalau misalnya belum tahu, berarti kamu harus lebih banyak mencoba berbagai macam hal. Kalau misalnya yang kamu lakuin tiap hari gitu-gitu aja, ya kamu akan kekurangan untuk eksplorasinya gitu. Ya akhirnya misalnya tiap hari cuma ngelakuin dua hal, A dan B. Ya udah cuma dua hal itu aja. Udah gitu, dua hal itu sebenarnya kalau dilihat adalah
bukan di hal yang kamu benar-benar suka gitu. Nah, caranya gimana biar kamu bisa tahu apa yang kamu suka? Ya coba lagi banyak hal. Coba kegiatan C, coba kegiatan D, dan lain-lainnya. Ya, misalnya kamu explore tapi cuma baru 2, cuma gambar dan misalnya nulis kayak gitu. Udah di situ aja. Tapi ternyata ketika kamu nyoba hal lain, misalnya contoh public speaking, kamu ternyata jauh lebih suka. Ya udah, kenapa enggak kamu fokus di public speaking gitu. Terus misalnya nanti kan bisa jadi seorang public speaker atau misalnya bisa jadi trainer dan lain-lainnya. Bisa seperti itu ya. Refleksi ke dalam diri apa yang kita suka, dan itu memerlukan kejujuran dalam diri untuk memilih dan memutuskan ya ini yang aku suka. Nah, itu perlu kejujuran dan keberanian ya. Apalagi mungkin kanan kiri, keluarga, orang lain menganggap suatu jurusan lebih baik dari jurusan lainnya. Nah, itulah yang akan paling menantang gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan refleksi ke dalam diri. Cara yang kedua adalah kita melihat ke masa depan. Coba tanyakan dalam dirimu, kamu di masa depan itu pingin kerja jadi apa sih? Pekerjaan yang ideal untukmu itu seperti apa sih? Nah, dari situ kamu bisa menarik mundur ke situasi saat ini, ke jurusan mana yang mau kamu pilih. Jadi ini ibaratnya kayak kamu menentukan dulu, kamu mau tinggal di daerah mana misalnya. Jakarta, oke. Sekarang kamu ada di daerah mana? Daerah Sulawesi. Oke, kamu mau ke Jakarta mau lewat mana? Mau lewat jalur laut, mau lewat udara, dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi pikirkan mulai dari akhir, kamu itu mau kerja sebagai apa idealnya, baru kamu tarik mundur ya. Misalnya, aku mau menjadi ilmuwan. Ya udah, kamu tarik mundur. Berarti kamu pas SMA kamu harus jurusan apa? Ketika kuliah harus jurusan apa? Ya. Aku mau jadi psikolog. Ya. Ya tarik mundur. Berarti kalau kamu misalnya kayak saya udah terlanjur masuk IPA, ya udah pas kuliah nanti kamu masuk psikologi gitu. Biar kamu bisa mencapai tujuanmu gitu ya. Jadi 2 cara itu bisa kamu pakai untuk sebagai filter atau sebagai acuan jurusan mana yang mau kamu pilih ya. Yang pertama, kamu bisa coba pikirkan dari apa yang kamu suka, kamu coba refleksi, berikan waktu untuk dirimu untuk merenung, misalnya kamu di kamar sendirian, kamu coba pikirkan, kamu coba rasakan dalam diri, dan tadi ya, perlu kejujuran dan keberanian untuk mengakui apa yang kamu suka. Tapi kalau kamu udah jujur dan kamu akhirnya bisa berkarir di bidang yang kamu suka, itu rasanya sangat-sangat menyenangkan ya. Atau yang kedua tadi adalah tanyakan ke dalam dirimu, pekerjaan ideal buatmu di masa depan itu seperti apa. Dari situ kamu bisa tarik mundur jurusan mana yang kamu pilih ketika kamu SMA maupun ketika kamu kuliah ya. Dari situ semoga kamu bisa berkarir di hal yang kamu suka, dan akhirnya tadi setiap hari kamu merasa semangat karena kamu melakukan hal-hal yang kamu sukai, hal-hal yang kamu cintai. Oke, nah buat kamu yang mau belajar lebih lanjut tentang gimana cara menentukan arah tujuan hidup, biar nggak salah jurusan, dan lain-lainnya, saya akan ada satu webinar namanya Quarter Life Crisis Guide. Ya, Quarter Life Crisis itu adalah kegalauan di usia muda yang biasa muncul di orang-orang usia 20-an tahun. Nah, kamu bisa pelajari lebih lengkap, lebih detail tentang bagaimana mengatasi kegalauan di usia muda ya. Yang pertama saya akan membahas tentang gimana caranya agar kamu bisa menentukan dan menemukan arah tujuan hidup. Yang kedua, gimana cara mengatasi rasa insecure. Dan yang ketiga, gimana biar kamu bisa jago berelasi dengan orang lain. Kamu bisa pelajari 3 hal itu secara gratis di tanggal 8 Oktober 2023 nanti dari jam 7 sampai jam 8 malam. Ya, kamu bisa daftar secara gratis. Silakan masuk ke selfdev.id/webinar ya. selfdev.id/webinar. Atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami.
Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.